Kalau bukan ahli waris. Baik Bapak Ibu, selesai sudah pembahasan warisan. Ya, alhamdulillah kita kalau tidak salah 3 pertemuan atau 4 ya. Padahal kalau di pondok 2 tahun ya, 4 semester ya. Kalau di kampus di S1 kita belajar 2 semester untuk mendalami lagi karena ada perbedaan khilaf itu dibahas semuanya. Tapi kalau kita masuk pembahasannya memang bisa jadi pusing atau tidak paham ya. Sehingga ini yang kita bahas ringkas seperti ini. Oh ternyata ahli waris seperti itu. Alhamdulillah ada gambaran ya Bapak Ibu. Tidak semuanya mendapat warisan. Kalau yang dekat sudah mengambil, yang jauh tertutup ya ini. Tadi sampai di sini Bapak Ibu. Ya, untuk pembahasan berikutnya tentang kitab nikah, insya Allah. Kitab nikah, ya. Kitab faraid dan mawaris sudah selesai. Monggo Bapak Ibu ada pertanyaan kita buka, saya bisa membantu. Dari depan dulu Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, apakah harta sebelum menikah itu juga jadi harta warisan? Yang kedua, bagaimana kalau Satu-satu dulu Bapak. Sebelum menikah apakah jadi harta warisan? Kalau untuk warisan Bapak Ibu, untuk warisan itu bicaranya adalah hartanya si mayit. Harta didapat dari manapun, kapanpun, bagaimanapun, selama itu hartanya si mayit itu yang dibagi. Sehingga kalau seorang laki-laki menikahi wanita, wanitanya kaya raya, wah ini bisa jadi istrinya meninggal duluan, nanti warisannya banyak. Ternyata istrinya saudagar ya. Seperti Rasulullah menikahi Khadijah kaya raya. Ketika Khadijah meninggal bagaimana? Dapat warisan banyak dari Khadijah ya, seperti itu. Jadi kayak gitu semua hartanya. Makanya pemahaman gonogini dalam Islam tidak ada gonogini. Karena masing-masing memiliki harta. Suami punya harta, istri juga punya harta. Ya. Yang kedua apa? yang kedua, ini suami istri sudah cerai, Pak. Sudah cerai. Terus yang laki menikah lagi. Iya. Nah, cuman boleh meninggalkan yang dari yang pertama masih ada anak-anaknya, maka Iya. dapat juga. Kalau sudah pisah sudah bukan suami istri, Bapak, sudah mantan ya. Sehingga kalau tadi suami istri kemudian cerai, maka sudah tidak saling mewarisi. Ya, sudah tidak saling mewarisi. Tapi kalau anak, ya tidak ada mantan anak, Bapak ya. Kalau tadi ada mantan istri, mantan suami ada. Tapi kalau anak tidak ada mantan anak, artinya anak selalu ahli waris. Iya, anak selalu ahli waris. Karena tidak ada mantan anak, tidak ada mantan orang tua, ya mantan kakek nenek, tidak ada itu selamanya. Makanya kita sebut ada 3 golongan yang pasti mendapat warisan. Ke atas yaitu bapak dan ibu itu pasti dapat warisan. Yang kedua anak laki dan anak perempuan pasti dapat warisan. Yang ketiga adalah antara suami dan istri, selama statusnya masih suami istri. Makanya kemarin kita bahas boleh tidak menceraikan istri pas sakit, mau meninggal istri diceraikan biar tidak dapat warisan. Tidak boleh. Ya, itu tidak sah, cerainya tidak sah. Ya. Seorang suami punya istri 2 misalnya, pas suami ini mendekati kematian, mending istri muda saya cerai biar warisan diambil istri tua semuanya misalnya. Boleh tidak? Enggak boleh, itu tidak sah cerainya. Kalau pas menceraikannya dalam keadaan sakit, yang sakit mendekati kematian, maka seperti itu tidak sah. Yaitu cerai dalam rangka lari dari warisan, maka itu tidak sah. Jadi monggo Bapak. Jadi waris ini Bapak mau kata sulit dalam memahaminya. Bagi keluarga yang tidak paham, Iya. kata akan berbagi waris ke pihak mana sebaiknya berkonsultasi agar Oh iya. Oh, Masya Allah. Monggo pada orang-orang yang berilmu Bapak ya. Kepada siapa konsultasi kalau ya tentang warisan, karena hitungannya cukup pelik ya.
Saya sendiri ya kalau dari belajar ilmu waris tadi saya 2 tahun belajar ilmu waris ketika masih di pondok setingkat SMA dulu, kemudian bisa belajar ya di Madinah ya 2 semester saya belajar lagi dan tingkatan di atasnya tentang ilmu warisan ini. Ya kemudian di pesantren juga beberapa tahun ya banyak tahun saya mengajar ilmu waris juga di kelas, mengajar ke santri-santri ilmu waris. Tapi untuk kemudian menghitung secara langsung tanpa bantuan aplikasi, ya saya sekarang kesulitan. Bahkan dulu pun kesulitan kalau tidak benar-benar duduk. Waktu dulu belum ada HP ya, belum ada aplikasi. Kita membagi harus kita hitung dan harus melihat karena ini dapat setengah syaratnya ini dapat 1/6 syaratnya ini dapat ya berbeda dari 1/6 menjadi 1/3 syaratnya ini banyak sekali ya kaidah-kaidahnya, sehingga kita yang belajar juga memang sangat butuh ya untuk bantuan. Kalau di zaman sekarang aplikasi ya, apalagi yang tidak belajar secara ya disiplin waktu yang lama itu sulit, sehingga konsultasi pada orang-orang yang berilmu ya, konsultasi dengan orang-orang yang berilmu sehingga kemudian sampai pada kesimpulannya dapat sekian ya, demikian. Artinya masing-masing siapa ahli warisnya, siapa yang tertutup maksud, siapa yang menjadi ahli waris dengan fardu, siapa yang asabah, ya semuanya akan kelihatan. Jadi ini Bapak, alhamdulillah sekarang orang berilmu yang belajar agama banyak ya, alhamdulillah alumni dari pesantren, dari kampus alhamdulillah banyak, sehingga mudah untuk bisa konsultasi. Jadi demikian, Allah Ta'ala alam. Moga ada lagi Bapak Ibu. Jadi terkait warisan masih ada lagi. Kita cukupkan Bapak Ibu. Jadi demikian yang kita kasih. Dari ibu-ibu ada pertanyaan cukup insyaallah. Jadi alhamdulillah beberapa pertemuan sebelumnya sudah diborong pertanyaannya ya, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kali ini pertemuan terakhir kayaknya sudah paham semuanya, makanya sudah tidak ada pertanyaan ya, alhamdulillah. Ini luar biasa ini. Alhamdulillah ya. Jadi warisan seperti itu. Yang seringnya asing itu Bapak Ibu karena tahunya ahli waris itu hanya anak orang tua ya. Kalau bicara paman, saudara kandung hampir tidak tersentuh ya. Padahal kalau dalam warisan bisa jadi kalau tidak ada anak laki-laki, maka saudara laki-laki itu asabah mengambil banyak sekali ya. Sehingga ada keluarga heran, kok pembagian seperti ini? Masa saudara kandungnya dapat banyak sekali, ngalang-ngalain yang anak perempuan, ngalang-ngalain yang lain, ya ada demikian. Ini karena tidak paham. Tapi kalau paham, Allah membaginya benar-benar dengan sifat adilnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sehingga ternyata saudara itu dalam Islam sangat dekat. Namanya saudara kandung, namanya paman, ya itu sangat dekat, ya. Itu dikatakan al-khalah bimanzilatil dalam syariat. Bibi saudari ibu itu kedudukannya seperti ibu. Kita punya ibu kita punya saudari, maka itu bibi dari ibu ya, dalam bahasa Arab khalah. Maka khalah itu kedudukannya seperti ibu, artinya kita sebagai seorang anak. Ya ibu saya sudah meninggal, tapi saya punya bibi. Siapa itu bibi? Saudari ibu saya. Maka itu kedudukannya seperti ibu ya, artinya itu sangat besar kedudukannya dalam Islam. Nah, kalau di kita kebiasaan kita mungkin sudah itu biasa. Ya itu saudari ibu saya, tapi tidak sampai ada perasaan itu ya sangat besar kedudukannya. Padahal dalam Islam itu sangat besar ya. Jadi karena keterbatasan ilmu jamaah tadi beberapa kita pahami kok dapat warisan gitu ya. Anaknya saudara, anaknya paman, dia kok bisa dapat warisan ya. Ini kadang di benak kita belum terbiasa, padahal dalam syariat Islam ya mereka dapat warisan. Atau sebaliknya tadi cucu perempuan dari anak perempuan kok tertutup tidak punya warisan daul arham, padahal itu cucu itu dekat sekali kok tidak dapat warisan. Dia demikian pembagian warisan, dia memang harus dipahami dengan benar. Ustaz, kalau keponakan gimana statusnya? Karena saudaranya sudah meninggal, saudara laki-laki kandungnya misalnya, tapi adanya keponakan tadi Bapak khusus anaknya saudara kandung dan anaknya saudara sebapak.
ya dapat. Kalau anaknya saudara seibu itu tidak dapat warisan. Itu daul arham bagi yang tersebut. Jadi kalau yang dekat tidak ada, yang dekat-dekat tidak ada, maka keponakan dari anaknya saudara laki-laki, anaknya ya saudara laki-laki, maka itu bisa mendapat warisan. Atau anaknya saudara sebapak itu bisa mendapat warisan. Jadi punya hak ya. Jadi Kalau yang dekat tidak ada bisa mendapat. Tapi kalau yang dekat ada tertutup, Bapak. Iya. Tapi demikian Bapak Ibu jamaah rahimahkumullah, kita akhiri majelis dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.